di sini akan membahas tentang amalan-amalan yang dipersepsikan bid'ah terlarang yang beranggotakan saya Lia Nurwati, saya Naura Maya Putri, saya Ahmad Yuswati Fitria. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian bid'ah. Bid'ah berasal dari akar kata bid'ah atau memiliki dua makna. Yang pertama itu al-qalu wal al-adu atau letih dan rusak. Contoh penggunaan kata bid'ah dengan makna ini adalah ucapan orang Arab bukti atau rahilah yang berarti sebuah tunggangan telah letih dan rusak. Makna kedua dari kata bid'ah adalah ibtida al-syai wa syun'u la'am misal atau membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Contoh penggunaan kata bid'ah dengan makna ini adalah sebagaimana perkataan orang Arab yang berarti saya mengucapkan perkataan baru dan membuat perbuatan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah juga merupakan inovasi dalam ibadah yang mengubah bentuk, waktu atau aturan yang telah ditetapkan dalam syariat tanpa dasar yang jelas. Contoh bid'ah yang pertama membaca rutin surat Yasin pada malam Jumat. Yang kedua ada haul. Yang ketiga 7, 40, 100 dan 1000 hari kematian. Yang keempat ada tikapan dan hitungan. Yang pertama membaca Yasin setiap malam Jumat. Dalam Al-Quran ada inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Lalu hadisnya khairukum mata alamal Qur'ana wa alamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Pembahasannya tidak ada dalil sahih spesifik yang menyebutkan bahwa membaca Yasin harus dilakukan setiap malam Jumat. Namun membaca Al-Quran termasuk Yasin tetap merupakan ibadah yang dianjurkan. Maka jika diyakini sebagai kewajiban atau sunnah khusus itu dianggap bid'ah. Tapi jika dianggap kebiasaan baik, bukan ibadah baru yang disyariatkan, maka sebagian ulama memperbolehkannya. Lalu yang kedua ada haul. Ada hadis yaitu akshiru tikro hadil ladadil mauta. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Pembahasannya haul tidak dilakukan pada zaman Nabi dan sahabat, namun tujuannya biasanya yang pertama mengingatkan kematian, yang kedua mengingatkan jasa ulama, yang ketiga media dakwah. Termasuk amalan sosial bukan ibadah manhaj menjadi terlarang jika disertai keyakinan berlebihan atau memutuskan dan ada unsur syirik. Selanjutnya yaitu ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari kematian. Di dalam Al-Quran, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya, jika manusia meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Pembahasannya, dalam Islam mendoakan orang yang telah meninggal sangat dianjurkan. Namun menentukan angka 7 hari, 40 hari, 100 hari, atau 1000 hari tidak memiliki dalil khusus dari Al-Quran maupun hadis.
Tradisi ini lebih berasal dari budaya lokal, lalu diberi nuansa Islami atau yang disebut dengan doa dan sedekah. Jika diyakini harus di hari-hari itu, yaitu bisa jatuh pada bid'ah. Jika dianggap tradisi, budaya, dan sosial, sebagian ulama membolehkannya. Selanjutnya ada tingkepan dan pitonan. Dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Selanjutnya dalam hadis, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Pembahasannya, Islam mensyariatkan akikah, bukan tingkepan atau pitonan. Tingkepan dan pitonan berasal dari tradisi Jawa. Hukumnya tergantung pada isinya. Pitonan diperbolehkan jika ada doa, sedekah, dan syukur. Diharamkan jika sesajen, ritual, mistis, percaya kekuatan selain Allah. Kesimpulan dari pembahasan kami tadi yaitu bid'ah adalah suatu inovasi dalam ibadah yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis, serta mengubah bentuk, waktu, atau tata cara ibadah yang telah ditetapkan syariat. Beberapa amalan seperti membaca Yasin secara khusus pada malam Jumat, acara haul peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, hingga 1000 hari kematian, serta tradisi tingkepan dan pitonan tidak dimiliki dalil syar'i yang menetapkan waktu atau bentuknya secara khusus. Amalan-amalan tersebut menjadi bid'ah apabila diyakini sebagai kewajiban atau ibadah khusus yang harus dilakukan. Namun, jika dipandang sebagai tradisi budaya yang berisi kebaikan seperti doa, sedekah, syukur, atau dakwah, dan tidak mengandung unsur syirik, ritual mistis, atau keyakinan yang melampaui batas, maka sebagian ulama memperbolehkannya. Pada dasarnya, Islam telah menetapkan ibadah tertentu seperti akikah, sementara tradisi lokal yang boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah dan ajaran Islam. Itulah yang bisa kita sampaikan mengenai amalan-amalan yang dipersepsikan Al-Quran. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.